Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 787. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Cukup untuk memungkinkan Qingchen berhasil menerobos dalam satu gerakan. Qingchen selalu memperhatikan keuntungan dan dia tidak repot-repot untuk melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan. Di belakang Qingchen, Xiang Wudi, Dao Jingxi, dan yang lainnya semuanya menunjukkan kebencian. Tetapi mereka tidak bergerak karena mereka tahu sekarang mereka masih berada di istana Guanghan dan mereka akan dihukum jika bertindak di sini. Ayo kita juga pergi. Di tim istana Guanghan berada, Wei Shiqing segera membawa sekelompok wanita suci dari istana Guanghan untuk terbang ke langit. Boom! Begitu Qingchen memasuki portal, dia merasakan aura kesungguhan yang melonjak, disertai dengan aura lautan. Dan kemudian Qingchen melihat bahwa semua orang sebenarnya berada di langit di atas lautan yang gelap. Air laut hitam nampak melonjak. Dan tampaknya ada monster menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di kedalaman laut, memberi orang rasa kaget yang kuat. Benar-benar nasib buruk. Kami benar-benar datang ke lautan tanah percobaan yang kacau balau. Laut yang kacau itu sangat berbahaya. Meskipun banyak harta karun di kedalaman laut, tidak ada yang berani masuk jauh ke laut. Kita harus menemukan daratan terlebih dahulu. Ada teriakan dingin. Saat ini Qingchen melihat langit di atas lautan. Aura yang mengerikan naik. Master kesucian dengan cepat muncul di permukaan laut dari kehampaan yang tak berujung. Jelas semua pangeran dari berbagai rumah berkumpul di sini. Aura pada jenius-jenius ini sangat menakutkan. Banyak dari mereka mengandung kehendak kekuatan kuno dan beberapa bahkan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melihat mereka sekarang, mereka semua adalah master top. Selain itu, basis kultivasi beberapa orang jelas ditekan di puncak tahap tengah suci surgawi. Dan setengah dari kaki mereka telah melangkah ke tahap akhir. Dan setengah dari kaki mereka telah melangkah ke tahap akhir suci surgawi. Tetapi mereka semua menekan basis kultivasi mereka. Ini kuat, ada karakter yang sangat kuat di setiap kekuatan besar. Sepertinya kali ini dalam ujian surgawi tidak boleh diremehkan. Kata Qingchen, dia diam-diam waspada di dalam hatinya. Meskipun dia kuat, percaya diri, dan tak terkalahkan. Tetapi dia tidak sombong. Dia tidak takut kepada seorang jenius. Tetapi bagaimana jika 10 jenius atau 100 jenius semuanya menargetkan dirinya? Itu pasti akan berbahaya. Pada saat ini putra suci yang padat terbang keluar. Dan beberapa putra suci mulai menyerang lawan begitu mereka tiba di lautan. Dan itu nampak berantakan. Lautan kacau tak berujung begitu mengejutkan sehingga ombak besar menggulung. Dan laut yang gelap mengandung bau kematian. Di antara ribuan putra suci, beberapa putra suci yang muncul di sebelah Qingchen melihat bahwa Qingchen sama sekali tidak mengenalnya. Dan tiba-tiba dia menyeringai. Hei, nah, dari mana kamu berasal? Berani terpana di tempat percobaan ini. Tatapan jenius ini ganas dengan cahaya haus darah. Bayangan palu membumbung ke langit darinya dan itu nampak akan menargetkan Qingchen. Ini adalah jenius di puncak tahap tengah suci surgawi. Ini lebih kuat daripada Morongtian dan Pu Jisi. Momentumnya juga mengejutkan beberapa putra suci dari pasukan di sekitarnya. Masing-masing dari mereka berubah warna dan mundur dengan gila-gilaan merasa bahwa Qingchen pasti akan mati. Saat ini ada juga putra suci dari rumah Guanghan yang datang dan melihat pemandangan di sini. Tetapi tatapannya tiba-tiba memadat. Jenius angkatan mana itu? Dia benar-benar berani menyerang Qingchen. Apakah dia tidak tahu harus hidup atau mati? Sampah, kamu mencari kematian, kata Qingchen. Benar saja, Qingchen tiba-tiba merubah ekspresinya. Matanya dingin dan dia tidak ragu sama sekali. Dan dia langsung merilis pukulannya. Boom! Tinju Qingchen melesat dengan sangat cepat dan langsung bertabrakan dengan palu itu.
Seketika palu itu langsung diblokir dan tinju Qin Chen langsung menghantam jenius itu. Orang-orang yang ada di sana nampak melihat jenius itu terbang terbalik dan muncrat darah dari mulutnya. Beberapa master yang mengetahui identitas jenius itu nampak melebarkan matanya dan mereka terkejut. Ini adalah putra suci dari Yuhua Mansion Ancient God Mountain Villa, pria arogan dunia dari rumah Yuhua. Dia memuntahkan darah dengan satu pukulan dan jubahnya hancur. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Namun yang membuat mereka semakin luar biasa adalah adegan berikutnya. Sesosok muncul tepat di belakang jenius dari rumah Yuhua itu. Itu adalah Qin Chen. Qin Chen muncul dengan mata yang dingin dan cakarnya langsung menghantam punggung jenius itu dan langsung merobeknya. Semua orang melihat bahwa Qin Chen merobek dengan keras dan tiba-tiba darah muncrat. Jenius dari rumah Yuhua itu tercabik-cabik oleh Qin Chen sampai mati. "Berikan padaku," kata Qin Chen setelah merobek jenius itu. Qin Chen berada di udara. Tiba-tiba hukum asli yang tebal dan esensi juga darah dari jenius itu dipadatkan oleh Qin Chen, berubah menjadi bola menyilaukan, mengembun dengan semua kekuatan jenius itu. Kemudian Qin Chen mengumpulkan semua kekuatan jenius itu ke dalam cakram Gyo Qian Kun dan disimpan. Ini sangat kejam, itu membunuh orang secara langsung dan menjarah harta. Dan bahkan asal-usul lawan harus disempurnakan. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini? Pembunuhan di sini dilihat oleh beberapa orang dan kulit kepala mereka mati rasa. Namun semua orang juga tidak peduli karena bukan hal yang aneh bagi orang untuk saling berperang di laut kekacauan ini. Hahaha, oke, saudara muda Qin, begitu aku datang ke sini, aku melihatmu memamerkan kekuatanmu, itu cukup luar biasa. Boom, di dalam kehampaan, Zhou Wusheng dan yang lainnya juga bergegas ke sana, semuanya tertawa. Selain itu sinar matahari melonjak dan Wei Shiqing juga muncul bersama sekelompok wanita suci dari istana Guanghan. Melihat adegan Qin Chen merobek langit, banyak wanita suci itu mengerutkan kening dan merasa jijik. Metode pembunuhan semacam itu terlalu kejam, seperti membagi tubuh 5 ekor kuda. Itu adalah arogan dari Guanghan Mansion. Kelompok wanita itu harus menjadi wanita suci dari istana Guanghan. Ya benar, sedangkan yang itu harusnya adalah jenius dari Tianzhuo. Banyak orang nampak berdiskusi ketika melihat tim dari Guanghan Mansion. Saat ini Qin Chen baru saja bergabung dengan Tianzhuo, meskipun dia mendapatkan beberapa ketenaran di rumah Guanghan. Tetapi tidak ada yang mengetahuinya di antara rumah-rumah besar lainnya. Laut kekacauan ini sangat berbahaya. Setiap orang harus pergi lebih dulu dari sini dan memasuki kedalaman persidangan. Kalau begitu, saudara muda Qin, ayo pergi, kata Zhou Wusheng. Dia kemudian membawa semua orang pergi. Mata Qin Chen juga berkedip. Sekarang dia tidak tahu situasinya, jadi dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Selanjutnya kelompok Qin Chen bertemu dengan kura-kura. "Ini adalah kura-kura emas," kata Qin Chen melihat kura-kura emas ini. Qin Chen terkejut. Kura-kura emas ini adalah binatang buas purba. Dikabarkan bahwa mereka telah punah di sebagian besar surga. Hanya mungkin untuk muncul di beberapa area terlarang di surga. Tak disangka, mereka baru saja memasuki tempat persidangan. Tetapi mereka melihat ratusan kura-kura emas api merah, binatang buas purba. Masing-masing memiliki basis kultivasi tahap tengah suci surgawi, dan mereka langsung menggigit. Oke, kelompok kura-kura emas ini memiliki ratusan. Itu cukup untuk memurnikan harta pertahanan untukku, kata seseorang. Dia nampak menyerang kura-kura emas itu. Dari kejauhan Qin Chen melihat sesosok yang mengenakan jubah darah di antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia naik nampak dan menyerang monster-monster itu. Seketika kura-kura emas itu langsung meledak satu demi satu di bawah telapak tangan orang itu. Itu adalah putra suci darah dari istana Matahari Darah. Menurut rumor, putra suci darah adalah reinkarnasi dari dewa darah kuno yang telah dibudidayakan menjadi kekuatan ilahi yang menentang surga dari istana Matahari Darah. Banyak putra suci nampak terkejut ketika melihat orang ini. Itu putra suci darah. Kali ini putra suci istana Matahari Darah yang menentang surga. Musuh besar kita dari istana Guanghan. Putra ini sangat kuat.
Banyak putra suci dari rumah Guanghan nampak melihat pemandangan ini dan semuanya berkeringat dingin. Putra suci darah apa? Jangan pedulikan tentang dia. Tunggu sampai jauh di dalam tanah percobaan dan temukan kesempatan untuk membunuhnya, kata Zhao Wusheng. Dia menus dingin. Di sisi lain mata Wei Shiking juga berkilat dengan acuh tak acuh. Hatinya sepertinya sedang menghitung sesuatu. Pikiran mereka berkelabat, tetapi mereka terus bergerak sambil menghela napas. Mereka memasuki kedalaman laut yang kacau dan menghilang dalam sekejap mata. Saat ini banyak orang terbang secara acak dan kehilangan teman mereka. Namun, bagaimana mereka dapat berkumpul? Mereka hanya bisa pergi lebih dulu dan kemudian memikirkan cara untuk bertemu setelah melewati lautan kekacauan ini. Orang-orang dari rumah Guanghan itu berlari sangat cepat. Mereka tidak memberi putra suci ini kesempatan untuk membunuh mereka. Tetapi kita tidak perlu terburu-buru. Uji coba ini berlangsung selama 3 bulan. Dan semua orang berada di area ini. Putra suci ini tidak percaya berapa lama mereka bisa berlari, kata putra suci Istana Matahari Darah itu. Saat ini setelah menangkap ratusan kura-kura emas, dia kemudian melepaskan cangkang kura-kura yang tak terhitung jumlahnya itu, dan kemudian segera disempurnakan menjadi sebuah bola, dan dia mengumpulkannya untuk menyempurnakan bahan senjata sihir pertahanannya. Dan kemudian seluruh orang itu langsung menatap ke arah kepergian Qin-Chen dan yang lainnya. Dan di samping putra suci Istana Matahari Darah itu, nampak banyak orang suci yang kuat. Dan semuanya adalah jenius dari Istana Matahari Darah. Satu persatu penuh dengan darah yang menakutkan. Sekelompok orang ini berdiri di sini dan tidak ada yang berani mendekat. Karakter kuat macam apa yang ada di rumah Guanghan kali ini? Putra suci darah itu dengan hati-hati merasakan sisa-sisa aura Qin-Chen dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, Tuan Putra Suci, kali ini yang terkuat dari Istana Guanghan adalah wanita suci dari Guanghan Mansion dan juga putra suci dari Tianzhuo. Kedua kekuatan ini adalah yang terkuat. Saudari Master Wei Shiking dari Istana Guanghan memiliki metode yang luar biasa dan dikatakan memiliki basis kultivasi yang kuat. Dan Zhao Wusheng, putra suci tertua dari Tianzhuo, juga memiliki kekuatan yang kuat. Kedua orang ini harus dimusnahkan terlebih dahulu. Adapun yang lainnya, mereka harus menjadi beberapa karakter terbawah. Seorang lelaki jangkung dan kurus nampak menyeringai dan berkata. Mendengar itu, putra suci dari Istana Matahari Darah itu nampak mencibir. Saya sebelumnya melihat seorang putra suci dari Tianzhuo yang dapat membunuh putra suci dari rumah Yu Hua dengan satu gerakan. Apa asal-usul orang itu? Kata putra suci Istana Matahari Darah itu. Orang-orang di sekitarnya nampak mengerutkan kening, tampaknya sedang mencari informasi. Orang itu nampaknya adalah murid dari Tianzhuo Guanghan Putian. Saya mendengar bahwa selain Zhao Wusheng, ada juga beberapa master yang tidak lemah dalam Tianzhuo. Ada Xiang Wudi, dikabarkan sebagai pewaris Kaisar Qi. Ada juga beberapa orang seperti Dao Zhengxi, Su Zheng, dan Sun Wujin. Orang sebelumnya harus menjadi salah satu dari mereka. Itu mungkin Xiang Wudi. Ya benar, namun putra suci, kita tidak perlu memikirkannya. Meskipun karakter ini menyebut diri mereka jenius dari Guanghan Mansion, namun mereka hanyalah semut di depan putra suci Istana Darah kita. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan oleh kita adalah Wei Shiking dan Zhao Wusheng. Kedua orang ini kekuatannya cukup kuat dan telah memadatkan kekuatan di tahap air suci surgawi. Sulit untuk menghadapinya. Jika mereka berhasil menembus ranah tahap air suci surgawi, itu akan lebih menyusahkan. Maka kedua orang ini harus dibunuh terlebih dahulu. Adapun yang lainnya, itu sangat mudah untuk dimusnahkan. Kata beberapa orang itu nampak mereka saling berdiskusi dengan seringai di wajah mereka. Jika kamu menganggap anak itu sebagai orang suci biasa, kamu salah besar. Namun pada saat ini aura yang menakutkan turun dan sekelompok putra suci yang kuat terbang ke bawah. Di bawah pengawasan semua orang, dan kelompok orang itu tiba-tiba datang ke depan putra suci Istana Matahari Darah. Pemimpin mereka adalah pria yang kuat, seperti pemuda tampan. Napas itu seperti lautan,
memberi orang rasa pencegahan yang kuat. Kakak Raja melihat orang ini, para putra suci dari Istana Matahari Darah menunjukkan ekspresi serius. Dan para putra suci dari Istana Matahari Darah juga mengedipkan matanya dan tertawa. Kakak Renwang, sepertinya kamu tahu asal-usul putra ini, kata putra suci Istana Darah. Dia nampak tersenyum ringan. Orang yang datang ternyata bukanlah orang lain, tetapi putra suci dari Istana Kerajaan. Putra suci Raja Abadi. Berita Anda cukup tertinggal. Kami dari rumah Renwang telah memiliki beberapa informasi dari rumah Guanghan. Kali ini sebelum ujian surga dimulai, kami sengaja melakukan penyelidikan. Orang ini bernama Qin Chen. Dia adalah putra suci Tianjuo yang baru direkrut dan dipromosikan. Apa yang Anda katakan, legenda Kaisar Qi Xiangwudi? Meskipun dia berada di tim kali ini, Anda mungkin tidak tahu bahwa orang ini langsung ditekan oleh Qin Chen karena dia telah menyinggung Qin Chen dalam Tianjuo. Dia berlutut di tempat dan menjadi bahan tertawaan. Apa? Mendengar itu, banyak putra suci dari rumah Sui yang nampak terkejut ketika mendengar berita ini dan menunjukkan ekspresi terkejut. Jika ada hal seperti itu, dari mana asal-usul Qin Chen ini? Itu sangat kuat sehingga dia bisa membuat Xiangwudi berlutut. Asal-usul putra ini, mata-mataku yang ada di rumah Guanghan tidak tahu asal-usulnya. Saya hanya tahu bahwa orang ini baru saja direkrut dalam perekrutan murid dari Tianjuo kali ini. Orang ini bukan hanya seorang pemurnian, dia juga berpartisipasi dalam penilaian seni bela diri dan langsung pergi ke lantai 9 pagoda suci kuno di penilaian menara suci kuno. Dia adalah sosok terkenal di dunia. Dia juga dipanggil oleh Menteri Tianjuo. Sekarang di Guanghan Putian, dia adalah pusat sorotan. Apa lantai 9 menara suci kuno? Banyak orang terkejut. Menara suci kuno Tianjuo dinilai, dan mereka secara alami tahu bahwa mereka yang bisa masuk ke lantai 8 sudah menjadi arogan surgawi. Dan mereka yang bisa masuk ke lantai 9 di surga itu sangat jarang. Tidak heran jika putra ini telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Kalian jangan kaget, meskipun Qin Chen masuk ke lantai 9 menara suci kuno, saat ini dikabarkan bahwa tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dan dia sepertinya ingin menggunakan percobaan surga ini untuk mendapatkan peluang dan menerobos untuk menjadi raksasa dunia. Putra suci Renwang itu nampak tersenyum dingin. Dia menggerakkan jari giok putih di tangannya dan matanya berkilat dingin-dingin lalu berkata, orang ini juga target kita kali ini. Selama itu dari rumah Guanghan, kita semua akan membunuh mereka. Maka Qin Chen, Wei Shiqing, dan Zhou Wusheng adalah orang-orang yang harus kita bunuh kali ini. Semua elit rumah Guanghan akan hilang. Setelah 10.000 tahun, rumah Guanghan pasti akan mati karena bakatnya. Dan tidak ada yang bisa membantu umat manusia. Pada saat itu, rumah raja saya dan istana matahari darah Anda dapat berdiri dengan kokoh. Hahaha, itu benar. Itu rencana yang bagus. Orang-orang dari rumah Suiyang dan rumah Renwang nampak semuanya tertawa. Ayo pergi, orang-orang dari rumah Guanghan sudah pergi. Tetapi mereka seharusnya berada di dekat laut kekacauan ini. Mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Mari kita cari beberapa pembantu. Yah benar, ayo pergi. Us, sekelompok orang itu langsung naik ke langit. Dan kemanapun mereka lewat, kerumunan itu mundur. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.